Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di video kali ini saya akan membacakan resumen pertemuan kelima sejarah gereja di Indonesia. Yang pertama, sejarah gereja di Nusantara. Sejarah gereja di Nusantara memiliki perjalanan panjang yang dimulai dari abad ke-14 hingga sampai sekarang. Yang pertama, awal mula kekristenan di Nusantara pada abad ke-14 sampai ke-16. Bukti tertua kekristenan di Nusantara ditemukan dalam prasasti Nazaret di Padang Lawas, Sumatera Utara pada abad ke-9 hingga abad ke-14. Penyebaran agama Kristen dimulai dengan kedatangan pedagang dan misionaris Nestorian dari Persia di wilayah Sumatera. Pada abad ke-16, para misionaris Portugis terutama dari Ordo Dominikan dan Yesuit mulai menyebarkan agama Katolik di Maluku setelah Portugis menguasai wilayah itu pada tahun 1511. Yang kedua, perkembangan gereja Katolik di era kolonial Portugis abad ke-16. Pada tahun 1534, Franciscus Xaverius dari Ordo Yesuit tiba di Maluku dan mulai membaptis banyak penduduk lokal. Katolik berkembang pesat di Ternate, Ambon, Solor, dan Timor. Namun, dengan datangnya Belanda yang beragama Protestan pada awal abad ke-17, agama Katolik mengalami kemunduran karena Belanda mengusir para misionaris Portugis. Yang ketiga, dominisasi Belanda dan perkembangan Protestan pada abad ke-17 sampai ke-19. Belanda yang berhaluan Calvinis membawa agama Protestan ke Nusantara. VOC melarang Katolik dan hanya mengizinkan gereja-gereja Protestan berkembang, terutama di Ambon, di Minahasa, dan di Batak. Gereja Protestan pertama di Nusantara adalah Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat atau GPIB dan Gereja Protestan Maluku atau GPM. Yang keempat, kebangkitan Katolik kembali pada awal abad ke-19 sampai awal abad ke-20 setelah Belanda mencabut larangan terhadap Katolik. Pada 1859, misionaris Katolik dari Serikat Yesuit atau SJ, dari Ordo Kapusin atau OFM Kap, dan Serikat Misi dan Hati Kudus atau MSC kembali datang. Katolik berkembang di Flores, Timor, Kalimantan, dan Jawa. Pada tahun 1923 didirikan Vikariat Apostolik Batavia yang menjadi cikal bakal Keuskupan Agung di Jakarta. Yang kelima, gereja di masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan pada abad ke-20 sampai sekarang. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, gereja Katolik dan Protestan berkembang pesat, banyak umat pribumi menjadi pemimpin gereja. Pada tahun 1967, Kardinal pertama Indonesia, Julius Dramata Maca atau SD, memunculkan organisasi seperti Konferensi Velegereja Indonesia atau KWI dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau GPI untuk memperkuat peran gereja di masyarakat. Gereja Indonesia saat ini terus berkembang dengan berbagai keuskupan di sinode yang membangun pendidikan sosial dan pelayanan pastoral bagi seluruh umat. Sekian video kali ini, saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.